Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita diberi banyak karunia kenikmatan kepada Allah, daripada Allah. Dan dialah yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Dialah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran ini kepada hambanya. Dan dia tidak ada sesuatu yang diragukan. Dan dialah yang memberikan petunjuk kepada kita, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kepada qudwah kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua selaku generasi penerusnya yang senantiasa mengikuti risalahnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Inilah karunia Allah yang pada hari yang mulia ini, dengan kata lain sebagai Sayyidul Ayyam atau tuannya hari-hari, sebagaimana di hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah, yang beberapa waktu lalu karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Sidang Jum'ah yang berbahagia, mudah-mudahan dengan hari yang mulia ini kita jadikan sebagai satu momen, satu tonggak untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi bukan hari ini saja, dan kita harapkan hari-hari berikutnya, Jumat-Jumat berikutnya adalah hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah berfirman sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi pada mimbar, di atas mimbar ini pula senantiasa saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga mudah-mudahan hadirin sidang Jumat sekalian, sehingga dengan ayat ini saya mengajak pada diri saya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Iman yang seperti apa, takwa yang seperti apa.
Jadi Allah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benar takwa. Jadi bukan takwa yang main-main, bukan takwa yang asal-asalan, tetapi ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati, dan janganlah sampai ajal menjemput, illa kecuali kita dalam kepasrahan, dalam ketundukan, dalam ketaatan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di hari ini, di hari mulia ini, adalah bisa memberikan spirit bagi kita. Inilah dari beberapa waktu yang lalu yang kita tidak bisa melaksanakan seperti ini, dan tentunya ini juga bisa menjadi muhasabah diri kita, menjadi introspeksi bagi kita sekalian. Itu yang harus kita lakukan dalam diri kita masing-masing. Kita harus bertanya, saya telah melakukan kesalahan apa? Dosa apa yang sudah kita berbuat? Barangkali kita sudah mendolimi terhadap orang lain, atau barangkali kepercayaan kita sudah luntur, atau bahkan yang lebih jauh dari itu, ternyata kita sudah jauh dari petunjuk Allah Al-Quran Al-Adid. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, disinilah kita dituntut untuk menjadi orang yang pandai untuk berintrospeksi. Disinilah kita diuji, apakah kita betul-betul menjadi orang yang berpegang teguh kepada petunjuk Allah. Terkadang kita masih memilah-milah, mana petunjuk yang saya suka dan mana yang tidak saya suka. Afala tatadabbaruna Qur'an, mengapakah kalian tidak mempelajari Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, mengapa kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati kalian telah mati, telah terkunci mati? Inilah ayat yang disinggung oleh Allah kepada kita sekalian. Sudah semestinya yang namanya petunjuk itu, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Al-Quran bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudalin nas, jadi sebagai petunjuk bagi manusia, bukan hanya kepada orang mukmin atau orang yang bertakwa, untuk manusia. Di samping juga hudalin nas, hudalil muttaqin, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Artinya apa? Bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini supaya menjadi petunjuk bagi kita semua, sehingga kita tidak ada lagi pilih sana pilih sini. Maka dari itu hadirin sekalian, hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah mengimani Al-Quran secara totalitas, sepenuh hati kita. Sidang Jumat yang berbahagia, kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa memilih mana yang paling baik, mana yang paling enak untuk kita. Akan tetapi perintah Allah itu adalah perintah yang wajib kita taati. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 150 dan 151,
innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa turiduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattahidu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami ingkar kepada sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah antara iman atau kafir. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adaban muhina. Mereka itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya, dan kepada mereka kami sediakan siksa yang amat pedih. Masyarul muslimin sidang Jumat yang berbahagia, untuk itu saya berpesan setulus hati kita untuk mengimani ayat-ayat Allah, bukan sebagian-sebagian. Terkadang di satu sisi, di satu ayat kita berlaku tidak adil. Kalau dikatakan ada panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, berbondong-bondong orang mendatangi masjid, berbondong-bondong. Namun karena keadaan sekarang ini Masjid Al-Kausar dibatasi hanya bagi anggota yang ada di zon 3 kompleks PD Badak. Padahal antusias mereka sangat luar biasa, berbondong-bondong orang. Kemudian ada panggilan lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Berbondong-bondong orang di bulan Ramadan. Meskipun kemarin kita tidak sempat sholat tarawih berjamaah, Idul Fitri berjamaah di luar maksud saya, tetapi pada saat Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu bil qatla, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk kisos karena terjadi pembunuhan. Kalau yang ini ayatnya nanti dulu, kita simpan dulu ayatnya. Datang lagi perintah Allah yang lain, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, diwajibkan atas kalian berperang. Wah, ini ngeri Pak. Memang semua diatur, ada tatarannya, ada aturannya, ada situasi dan kondisinya. Tetapi minimal kita mempersiapkan hati kita untuk meyakini bahwa ayat itu benar, dan suatu saat kalau ada panggilan ayat itu maka kita juga harus siap. Jangan yang enak-enak saja. Jadi kalau kita diperintah oleh Allah, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Bagi kita yang punya atasan, bapak-bapak sekalian, kalau ada atasan kita memerintah kita, minimal kita akan menjawab siap 86, biasanya seperti itu. Tapi ini perintah Allah yang tidak boleh kita bantah. Sekali lagi, bahwa itulah kita harus bersikap terhadap petunjuk Allah ini, tidak boleh memilah-milah. Kemudian yang kedua, kita dituntut untuk membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk pajangan, bukan dipasang di bifet-bifet yang tidak pernah tersentuh tangan kita, tetapi untuk dibaca. Kalau kita tahu fadilah, faedah membaca Al-Quran, sebagaimana disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang rajin membaca Al-Quran, maka para malaikat akan menjemput dia, bersama dia. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kemudian para ulama mengatakan satu pahala untuk membacanya dan satu pahala untuk kesulitan dia dalam membacanya. Dan bukan hanya itu saja, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang membacanya dapat kebaikan, yang mendengarkannya pun Allah memberikan jaminan akan memberikan rahmat kepadanya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, dengarkanlah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi faedah yang lain, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang tidak kalah penting dari itu semua adalah kita harus memahami Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk. Ibarat kita mau melakukan sesuatu dan di situ ada petunjuknya, kita tidak mungkin akan melakukan itu kalau kita tidak paham akan petunjuknya. Demikian juga dengan Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengikuti perintah Allah kalau kita tidak paham tentang ayat itu? Jadi inilah salah satu kewajiban kita adalah memahami Al-Quran. Banyak sarana kita bisa membuka buku-buku tafsir, buku-buku terjemah, ataupun majelis-majelis ilmu yang lain secara online, meskipun secara offline sekarang agak terbatas. Tetapi inilah yang perlu kita sadari, bahwa memahami Al-Quran itu adalah penting. Kemudian juga kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang bisa melafal atau menghafalkan Al-Quran. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Al-Quran itu juga menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang menghafalkan. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laisa fi qalbi syai'un minal Qur'an kal baitil kharb." Barang siapa yang di dalam hatinya tidak ada sesuatu pun dari Al-Qur'an, itu ibarat rumah yang lapuk, rumah yang rusak. Rumah yang di dunia ini saja kita hiasi, mebel-mebelnya ukiran Jepara, kayunya kayu jati, kayu ulin, lampunya itu kristal sana sini. Mengapa hati kita ini sebagai rumah kita tidak kita hiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hafalkan Al-Quran. Meskipun kalau seumur saya seperti ini sudah sulit menghafal, tetapi upaya kita yang sungguh-sungguh untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian apa tugas kita selanjutnya terhadap Al-Quran? Mengamalkan. Dan ini adalah yang paling esensial, ini yang paling penting, dan ini yang paling berat, yaitu mengamalkan Al-Quran. Sehingga saking beratnya mengamalkan isi Al-Quran ini, sampai ada suatu kalimat yang penuh hikmah kalau tidak dikatakan sebagai hadis, di mana dikatakan, kam min qur'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi justru pada saat yang seperti itu Al-Quran melaknatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa bisa seperti itu? Orang ini sudah membaca Al-Quran, orang ini sudah memahami Al-Quran, orang ini sudah menyampaikan Al-Quran. Akan tetapi satu hal, ternyata dia sendiri jauh dari Al-Quran, jauh dari apa yang dia sampaikan, jauh dari apa yang dia pahami. Inilah mengapa Al-Quran melaknatnya. Sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita yang ada di sini khususnya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya, sebagai kewajiban kita adalah
kewajiban untuk menyampaikan, kewajiban untuk mendakwahkan, bahwa apa yang menjadi hal yang bisa kita sampaikan kepada orang lain wajib kita sampaikan. Kalau kita tidak bisa menyampaikan secara lisan, kalau kita tidak bisa menyampaikan seperti para dai, para ustadz menyampaikan, kita bisa dengan sikap kita, rasa keadilan kita, kejujuran kita, kedermawanan kita. Silakan, potensi apa yang bisa kita miliki. Jangan sampai kita mendapatkan cap dari orang lain. Orangnya boleh, tetapi perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang muslim. Inilah yang perlu kita pahami, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Sehingga apa upaya yang sudah kita sampaikan, yang kita upayakan, sebetulnya tujuan itu hanya di sisi Allah. Allah hanya akan melihat, Allah akan memberikan pahalanya, ganjarannya adalah prosesnya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat ayat 40, dikatakan, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balag wa 'alainal hisab. Dan sungguh jika kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal perbuatan mereka. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menggugah, bisa memberikan spirit bagi kita sekalian untuk senantiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sekali lagi marilah pada khutbah yang kedua ini dengan segala upaya yang kita miliki, dengan kesungguhan istighfar kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan mengijabah doa kita, dan mudah-mudahan Allah akan segera mengangkat ujian yang sedang kita hadapi ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan Allah memberikan amalan-amalan yang diterima. Semoga apa yang menjadi upaya kita Allah berikan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yahsha wa min nafsi la tasba wa min du'a'i la yusma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum yatadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la dzikrullahi akbar
wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.